Halo teman-teman. Kembali lagi di channel YouTube aku Alfira Salsabila. Setelah sekian lama aku nggak bikin video main keyboard, hari ini aku akan kembali memainkan sebuah lagu. Tapi hari ini berbeda karena aku akan membawakan sebuah tutorial bagaimana caranya kita memainkan atau mengcover sebuah lagu dengan keyboard. Dan saksikan sampai selesai ya. Oke teman-teman, jadi cara yang pertama akan aku berikan kepada kalian adalah bagaimana peletakan jari-jari kita di tuts-tuts yang ada di keyboard ataupun piano. Pasti bagi para pemula, banyak sekali yang kesulitan meletakkan tangan-tangan atau jari-jarinya ke tuts-tuts yang ada di keyboard atau piano. Kenapa? Karena pasti banyak sekali kejadian yang tangannya keseleo, tangannya nggak bisa sampai ke not selanjutnya, tangannya kecengklak dalam bahasa kita sehari-hari, ataupun sebagainya. Nah, kali ini aku akan memberikan cara yang lebih mudah sekali untuk diikuti oleh teman-teman bagi para pemula yang masih mau memainkan atau masih baru memainkan keyboard ataupun piano. Cara yang pertama yang kita lakukan adalah dengan menempatkan jari-jari kita dengan baik ke tuts yang ada di depan kita ataupun di depan keyboard kita ini. Nah, jari-jari yang akan kita letakkan adalah jari ibu jari, telunjuk, dan juga jari manis. Ketiga jari ini sangat berguna dan sangat berperan ketika kita memainkan nada dasar ataupun not yang ada di keyboard ataupun piano. Jadi dengan tiga jari ini saja kita sudah bisa memainkan nada-nada yang ada di keyboard. Maka akan lebih mudah dengan tiga jari ini. Pasti teman-teman kebanyakan menggunakan jari kelingking. Karena jari kelingking ini membuat jari kita itu sulit untuk bergerak ke sana kemari. Jadi lebih mudah dengan menggunakan jari manis. Maka dari itu aku menganjurkan untuk menggunakan ibu jari, telunjuk, dan juga jari manis. Oke teman-teman, kita akan praktekkan bagaimana peletakan ketiga jari ini ke dalam sebuah chord. Salah satunya adalah chord C. Nah, chord C itu terletak di not Do, Mi, dan Sol. Do, Mi, dan Sol. Jadi ketika kita memainkan kunci C, kita meletakkan ibu jari di Do, jari telunjuk di Mi, dan jari manis di Sol. Jadi kita mainkan seperti ini. Itu adalah sebuah contoh melodi dari kunci C. Dan kunci C tidak hanya memiliki melodi satu saja. Kunci C bisa memiliki banyak variasi penempatan not-notnya. Aku akan jelaskan di klip selanjutnya. Kita mempelajari bagaimana penempatan jari-jari kita kepada tuts-tuts yang ada di keyboard. Sekarang aku akan menjelaskan bagaimana mempelajari chord-chord yang ada di keyboard ataupun piano. Chord yang pertama akan kita pelajari adalah chord C. Chord C ini dimulai dari Do, Mi, dan Sol. Jadi chord C bisa dibentuk dari tiga not, yaitu Do, Mi, dan Sol. Do, Mi, Sol ini ketika kita bunyikan akan mengeluarkan bunyi seperti ini. Itu adalah bunyi kunci C. Kunci C yang pertama. Nah, yang kedua, kunci C tidak hanya seperti itu. Kunci C bisa kita variasikan ke dalam bentuk Mi, Sol, dan Do tinggi. Ini adalah termasuk kunci C juga. Jadi, bagaimana kita memvariasikan itu tergantung dari nada dasar yang kita mainkan di awal. Misalnya, kita memainkan kunci C dari Do, Mi, Sol. Maka, variasi kunci C lainnya bisa kita mainkan dari Mi, Sol, dan ke Do tinggi. Karena di awal sudah menggunakan Do rendah. Jadi kita bisa memainkan itu selanjutnya. Dan selanjutnya lagi kita bisa mainkan di Sol, Do tinggi, dan Mi tinggi. Jadi ada tiga variasi memainkan kunci C, tergantung di mana nyamannya kalian ya teman-teman. Untuk kunci C yang ada di variasi kedua, setelah variasi pertama seperti ini, variasi kedua bisa kita mainkan di Mi, Sol, dan juga Do tinggi seperti ini. Variasi ketiga bisa kita mainkan di Sol, Do tinggi, dan Mi tinggi seperti ini. Jadi ada tiga variasi. Nah, kali ini aku akan memberikan tutorial kunci-kunci dasar yang akan kita pelajari ya teman-teman. Kunci-kunci dasar itu antara lain kunci C, kunci F, kunci G, kunci D, A, dan juga kunci itu aja sih teman-teman, gak beda ya. Jadi kita akan mempelajari itu D dan A minor. Jadi nanti kita nggak banyak belajar, tapi
dengan pelajaran satu seperti ini, kita bisa mengaplikasikan itu ke musik-musik yang lain. Jadi nggak usah takut teman-teman untuk mempelajari sebuah alat musik, karena dengan kunci dasar saja kita sudah bisa menguasai beberapa teknik, tergantung bagaimana cara kita belajar. Sekarang kita masuk ke kunci yang kedua, yaitu kunci F. Nah, di kunci F, kita akan menggunakan not seperti ini. Di Do, Fa, dan juga La. Bunyinya akan seperti ini. Itu adalah kunci F, teman-teman. Tak cuma itu, kita bisa modifikasi kunci F ini ke dalam berbagai bentuk seperti kunci C yang sebelumnya. Kunci F bisa kita bentuk di nada Fa, La, dan juga Do tinggi. Jadi bunyinya seperti ini, teman-teman. Nah, itu adalah variasi kedua dari kunci F. Jadi nggak cuma satu variasi untuk satu kunci ya, teman-teman. Lalu kita masuk ke kunci G. Nah, kunci G ini adalah kunci yang sangat ataupun paling sering kita dengar, karena kunci ini yang paling mudah dimainkan dan juga kunci yang paling enak juga didengar, teman-teman, yaitu kunci G. Nah, kunci G ini dimulai dari not Sol, terus ada Si, dan juga ada Re tinggi. Jadi seperti itu bunyinya, teman-teman, seperti ini. Itu kalau rendahnya ya, teman-teman. Kalau tingginya, oke, bunyinya seperti itu. Tapi nggak cuma seperti itu, kunci G juga bisa kita modifikasi seperti kunci C dan kunci F. Jadi semua not ataupun semua yang kita pelajari itu nggak hanya berpatokan pada satu, tapi bisa kita variasikan tergantung bagaimana cara kita memainkan. Selanjutnya kita akan mempelajari bagaimana kunci A minor. Nah, dengan kunci A minor ini kita akan mudah sekali untuk memainkan variasi-variasi lagu juga. Jadi kunci A minor ini dimulai dari kunci A, dari ini maksud saya, teman-teman. Maksud aku dari kunci A. Jadi A minor ini bisa kita mainkan dari not A, Do tinggi, dan juga Mi tinggi. Ini adalah kunci A minor, teman-teman. Bunyi A minor adalah seperti ini. Itu adalah bunyi A minor, teman-teman. Lalu kita masuk ke kunci D. Nah, seperti yang sudah aku jelaskan di klip sebelumnya, kunci D ini juga termasuk bagian dari nada-nada serangkaian nada yang kita mainkan ketika kita bermula untuk memainkan sebuah lagu dari kunci C, dari chord C. Jadi kalau kita memulai dari chord C, pasangan yang akan kita gunakan adalah kunci C, F, G, E, A minor, dan D. Semua itu akan berbalik-balik di situ aja, teman-teman. Nggak cuman berasal dari kunci C aja. Kita bisa modifikasi itu semua tergantung dari lagu yang kita mainkan. Jadi, tanpa belajar dengan keras pun, teman-teman pasti akan mudah untuk memainkan sebuah keyboard. Kita masuk ke kunci D ya, teman-teman. Jadi kunci D ini berawal dari not Re. Nah, Re, setelah itu kita masuk ke Fis, sudah. Terus kita masuk ke La. Nah, jadi bunyinya akan seperti ini, teman-teman. Adalah bunyi dari kunci D. Oke, teman-teman, setelah kita mempelajari chord dasar, sekarang kita akan mempelajari bagaimana peletakan melodi-melodi ataupun nada-nada pada kedua tangan kita ini. Nah, bagi aku sendiri, tangan kanan ini memainkan nada-nada ataupun chord yang sangat sering kita mainkan. Tangan kiri adalah peletakan melodi, teman-teman. Jadi kedua tangan ini memiliki fungsi yang berbeda. Satunya untuk nada dasar, satunya lagi untuk melodi. Ini adalah tangan kanan kita yang akan kita gunakan untuk nada dasar ataupun not-not yang akan kita mainkan dalam memainkan sebuah lagu. Sedangkan tangan kiri untuk memainkan melodi. Nah, aku akan menjelaskan bagaimana cara kita memainkan sebuah melodi dengan rangkai nada terpanjang. Apa itu rangkai nada terpanjang? Simak video ini. Rangkai nada terpanjang yang dimaksud adalah penempatan jari-jari kita itu panjangnya, teman-teman. Jadi panjangnya itu, kalau di sebelah kanan kita menggunakan ibu jari, telunjuk, dan jari manis. Sedangkan di sebelah kiri kita menggunakan ibu jari, telunjuk, dan juga jari kelingking. Nah, inilah yang aku sebut panjang, teman-teman. Karena tangan kita akan panjang nanti seperti ini. Contohnya adalah di kunci C, teman-teman. Rantai terpanjang kunci C itu adalah Do, Sol, dan juga Do tinggi. Bunyinya akan seperti ini ya, teman-teman. Itu adalah bunyi dari kunci C rangkai terpanjang. Setelah itu, kita akan masuk ke rangkai F terpanjang. Rangkai F terpanjang bunyinya adalah seperti ini ya, teman-teman. Peletakannya di
F, C, dan juga R tinggi. Oke, jadi itu adalah rangkai terpanjang dari kunci F dan bunyinya akan seperti ini. Setelah itu kita masuk ke rantai kunci G terpanjang. Rantai kunci G terpanjang juga sama ya teman-teman, karena kunci G kita mulai dari nada sol, terus dia ke re dan masuk ke sol lagi. Sol, re tinggi, dan sol tinggi. Jadi ini adalah bunyi dari rangkai terpanjang kunci G. Oke teman-teman, sudah selesai pembahasan kita tentang chord dari keyboard. Sekarang kita akan masuk ke chord gabungan yang akan kita pelajari sekarang. Apa itu chord gabungan? Nah, bagi aku sendiri, chord gabungan itu adalah chord yang dimainkan oleh tangan kiri dan tangan kanan secara bersamaan, namun memiliki melodi yang sangat indah ya teman-teman. Bagaimana dengan chord gabungan? Simak video ini. Chord gak hanya dimainkan satu kali saja teman-teman. Maksudnya itu gak hanya dimainkan oleh satu tangan, pasti akan membutuhkan tangan kiri. Seperti yang sudah aku jelaskan, tangan kanan dan tangan kiri memiliki dua fungsi yang sangat berbeda. Ada yang unik teman-teman. Apa itu yang unik? Ketika kita memainkan sebuah not atau sebuah lagu, pasti kalian pernah mendengarkan nada seperti ini. Indah bukan teman-teman? Sangat indah. Kenapa? Karena di sini menggunakan variasi chord yang berbeda oleh tangan kiri dan tangan kanan yang digunakan secara bersamaan. Oke, jadi yang pertama adalah penggabungan dua chord yang berbeda namun menjadi satu dan membuatnya menjadi melodi yang sangat indah. Apa itu yang pertama? Yang pertama adalah penggabungan kunci D dan kunci F. Jadi, kunci D dan kunci F ini kita gabungkan lalu menimbulkan sebuah melodi yang sangat indah. Dengan D di tangan sebelah kiri, yaitu dengan melodi terpanjang, melodi D terpanjang, seperti itu teman-teman yang sudah aku jelaskan di video sebelumnya. Terus di sebelah kanan ini kita memainkan kunci F dasar, seperti itu teman-teman. Di sebelah kiri rantai D terpanjang, di sebelah kanan F nada dasar. Jadi bunyinya akan seperti ini. Seperti itu teman-teman. Indah bukan? Yang kedua adalah penggabungan dari kunci F dan kunci A minor. Kunci F di sebelah kiri dan kunci A minor di sebelah kanan. Apapun yang ada di sebelah kiri teman-teman, ini menggunakan rantai terpanjang, tidak pernah menggunakan rantai terpendek. Jadi ketika kita mau menggabungkan antara kunci F dan kunci A minor, kunci F ada di tangan sebelah kiri yaitu dengan rantai terpanjang, dan kunci A minor ada di sebelah kanan dengan rantai terpendek ataupun rantai nada dasarnya. Jadi seperti ini. Itu adalah bunyi F terpanjang. Kemudian kita masuk ke A minor dasar. Dan penggabungan bunyinya akan seperti ini. Yang ketiga, kita akan menggabungkan kunci E dan kunci G. Kunci E di sebelah kiri dengan rantai terpanjang, kunci G ada di tangan sebelah kanan. Lalu bunyinya akan seperti ini teman-teman. Itu adalah bunyi dari kunci E dan kunci G gabungan. Oke teman-teman, sudah selesai pembahasan kita tentang peletakan jari, chord, dan dua chord gabungan. Maka dari itu, kita sudah siap untuk memainkan sebuah lagu. Bagaimana dengan cara memainkan sebuah lagu? Ikuti videoku setelah ini. Bagaimana teman-teman? Mudah kan tutorialnya? Semoga kalian bisa memahami, karena tidak ada yang sulit di dunia ini ya teman-teman. Apalagi dengan kalian belajar. Kalau kalian belajar, pasti kalian bisa. Dengan melihat video tutorialku, semoga ini bermanfaat untuk kalian. Oke, kita sudah selesai dengan tutorial-tutorialnya, berbagai perintilan tutorial yang mungkin sedikit rumit ya teman-teman, tapi kalau dipelajari pasti akan mudah sekali. Sekarang kita masuk ke mengiringi sebuah lagu. Lagu yang akan aku bawakan kali ini adalah lagu Tapi Tahukah Kamu dari Dita. Jadi yang akan kita pelajari pertama adalah intro dari lagu Tapi Tahukah Kamu. Intronya berbunyi seperti ini.
adalah intro dari lagu Tapi Tahukah Kamu.